Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri yang ke-141 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Ajeng Atmakusuma sebagai Ratri Hening, Ashari sebagai Paksi Jalak Kuning, Ape Burhan sebagai Empu Purwa, dan pengantar cerita Asdi Suhasna. Ratri Hening tersentak kaget begitu melihat laki-laki yang berdiri di hadapannya. Mendadak ingatannya yang semula sirna kembali muncul seperti sedia kala. Namun begitu dia belum berani menduga, benarkah laki-laki itu Kameswara? Sementara Kameswara sendiri tertegun sesaat lamanya melihat wanita yang berada di hadapannya itu. Benarkah kau ini Rahastri Kandi? Rahastri Kandi, apa yang telah terjadi terhadap dirimu, Rahastri Kandi? Aku tidak tahu, Kakang. Sejak aku belum bertemu dengan orang yang aku kenal, aku lupa dengan segala-galanya. Lupa dengan diriku sendiri, dan juga lupa dari mana aku berasal. Untunglah aku bertemu Kakang Kameswara. Kalau tidak, mungkin keadaanku akan semakin parah. Paman, Ratri Hening ternyata saudaraku. Dia sebenarnya bernama Rahastri Kandi. Rahastri Kandi. Untung dia bertemu dengan kau. Artinya saudara yang dikenalnya. Paman sendiri semula merasa kesulitan untuk membantu memulihkan ingatan Rahastri Kandi. Ya, ini berarti sudah menjadi kehendak yang maha agung. Kalian harus bersyukur karena pertemuan ini ternyata telah membuahkan sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Iya, Paman. Saya pun merasa bersyukur karena telah bertemu dengan Rahastri Kandi. Ya, kasihan sekali nasib saudaramu ini, Kameswara. Dia telah terombang-ambing dalam sebuah ketidakpastian yang tidak jelas. Untunglah semua itu telah berakhir. Akhirnya ia dapat berpikir kembali dengan tenang. Sekarang ingatan saya telah pulih kembali, Bapak. Saya sudah mengetahui siapa diri saya, dan juga dari mana saya berasal. Ya, Bapak senang kau sudah kembali pada keadaanmu semula. Peristiwa apa sebenarnya menyebabkan kau? Ibu menjodohkan aku dengan seseorang, sementara aku sendiri tidak tahu siapa orang yang bakal menjadi suamiku. Karena banyaknya persoalan itulah, akhirnya aku pergi dari rumah. Jadi kau pergi tanpa sepengetahuan ibumu? Iya, aku pergi tanpa sepengetahuan ibu.
itu kulakukan setelah ibu menceritakan siapa calon suamiku. Aku pergi ke Lemah Abang, Kakang. Kau pergi ke Lemah Abang? Bukankah jarak tempat itu sangat jauh dengan perguruan Palwasambu? Apa yang kau cari di tempat itu, Rahastri Kandi? Seperti yang kukatakan tadi, Kakang. Aku pergi dari rumah setelah ibu menceritakan siapa calon suamiku. Di Lemah Abang itulah calon suamiku berada. Menurut ibuku, dia anak pimpinan perguruan Lemah Abang. Dia bernama Panji Garit. Itulah sebabnya kenapa aku pergi ke tempat itu, Kakang. Karena aku hanya ingin mencari kepastian siapa Panji Garit itu. Kau terlalu sembrono, Rahastri Kandi. Iya, mungkin aku terlalu sembrono. Tetapi apa yang kulakukan untuk masa depanku? Aku tidak mau kecewa hanya karena tidak cocok hidup dengan seorang suami yang tidak kucintai. Baiklah, Kakang. Aku akan menceritakan bagaimana perjalananku ke Lemah Abang. Ratri Hening atau Rahastri Kandi diam sebentar. Dia coba menggali ingatannya tentang perjalanannya ketika ke Lemah Abang. Dengan terbata-bata dia mulai menceritakannya. Sementara Kameswara, Ken Dedes dan Empu Purwa mendengar penuturan Rahastri Kandi penuh seksama. Untuk sampai ke Lemah Abang, aku harus menempuh perjalanan paling lambat 3 hari. Iya, cukup jauh juga tempat itu. Tapi untunglah, sejak perjalananku meninggalkan rumah, aku bisa mengatasi rintangan yang menghalangiku. Kasihan sekali ibu. Aku pergi tanpa sepengetahuannya. Entah bagaimana sekarang keadaan beliau. Hiya, 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 hiya. Untung aku menyamar sebagai laki-laki, sehingga kesulitan yang menghadangku tidak terlalu mencemaskan. Kalau tidak, mungkin aku sudah menjadi incaran para penjahat yang kebetulan berpapasan denganku. Sejak peristiwa Kambang Ayun, sampai sekarang Kakang Kameswara tidak kembali. Entah di mana sekarang dia berada. Apakah Kakang Kameswara tidak pernah merasa rindu padaku? Aku sekarang benar-benar terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Pikiranku kalut. Iya, sampai akhirnya aku nekat melakukan perjalanan seperti ini. Hiya, 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 hiya. Hiya, 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 hiya. Aku mendengar langkah kuda dari arah lain. Sepertinya dia menuju kemari. Daerah ini cukup sepi. Apakah dia orang jahat? Aku harus merubah suaraku agar penyamaranku sebagai laki-laki tidak diketahui orang itu. Dia sendirian. Kelihatannya seperti orang baik-baik. Tapi belum tentu. Siapa tahu dia orang jahat. Selamat siang, Kisana. Selamat siang. Ada apa, Kisana? Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau tanyakan. Tidak. Aku hanya sedikit terkejut saja melihat kau ada di tempat ini. Daerah ini termasuk daerah yang rawan. Tempat ini seringkali terjadi perampokan dan pembunuhan. Tetapi kenapa kau seolah-olah tidak merasa khawatir? Aku sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu, Kisana. Terima kasih atas pemberitahuanmu tentang daerah ini. Oh iya. Kalau aku boleh tahu, kau sebenarnya ingin menuju ke arah mana? Aku akan ke arah barat. Kau sendiri sedang menuju ke arah mana? Begitu juga aku. Aku akan ke arah barat. Rupanya kita mempunyai tujuan yang sama. Maaf Kisana. Mungkin kehadiranku ini cukup mengejutkanmu. Tidak apa-apa. Justru aku bersyukur mempunyai teman dalam perjalanan. Kalau kau ingin jalan sekarang, ayolah. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Maaf Kisana. Apakah perjalananmu cukup penting sehingga kau terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan ini? Sebenarnya tidak. Aku hanya ingin cepat sampai saja, agar perjalananku tidak terlalu letih dan membuang-buang waktu. Oh, iya. Sudahlah kalau begitu. Ayo. Tampan sekali laki-laki ini. Dan potongan tubuhnya pun kelihatan gagah.
Siapa sebenarnya dia? Kisanak, kalau boleh aku tahu siapa namamu sebenarnya? Namaku Sokagraha. Kau sendiri siapa? Aku, Paksi Jala Kuning. Sokagraha, sebenarnya desa apa yang akan kau tuju? Apakah harus aku jelaskan desa mana yang sedang kutuju? Sementara aku belum kenal jelas siapa pemuda ini. Sokagraha! Oh, kelihatannya kau sangat gelisah sekali. Oh, tidak. Aku sebenarnya tidak mempunyai tujuan yang jelas. Sekalipun sekarang aku ingin menuju arah barat. Tadi kau bilang kau ingin cepat-cepat sampai ke sebuah tempat. Tetapi sekarang kau katakan bahwa kau tidak mempunyai tujuan yang jelas. Kelihatannya kau sedang menghadapi masalah, Soka. Mungkin Kakang melihatku seperti orang yang bingung. Tapi memang beginilah keadaanku, Kakang. Aku memang sedang menghadapi sebuah masalah. Tapi untuk apa aku ceritakan masalah yang sedang kuhadapi ini? Kakang sendiri akan menuju desa apa? Aku sebenarnya sedang dalam perjalanan pulang. Oh, iya. Lalu dari mana sebenarnya, Kakang? Aku baru saja tiba dari daerah timur. Dari daerah timur? Oh, daerah timur sebelah mana, Kakang? Daerah timur, lereng Gunung Raung. Apakah kau mengenal daerah itu? Iya. Aku cukup mengenal daerah lereng Gunung Raung. Belum lama aku baru saja mengitari kawasan bumi Blambangan dan juga bumi Macan Putih. Lalu daerah lereng sebelah mana Kakang singgah? Aku singgah di sebuah perguruan. Perguruan itu bernama Palwa Sambu. Menurut ibuku, di sanalah calon istriku tinggal. Hup! Tanpa sadar, Rahastri Kandi menarik Kakang kudanya dengan wajah pucat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang dikenalnya bicara demikian. Sambil menarik napas panjang, Rahastri Kandi menoleh ke arah laki-laki yang bernama Paksi Jala Kuning itu. Ada apa, Soka? Kenapa tiba-tiba kau hentikan langkah kudamu? Sepertinya kau terkejut aku bicara demikian. Tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Mungkin karena aku terlalu lelah, sehingga secara tidak sadar aku terkejut. Dan kebetulan ketika Kakang bicara demikian. Iya, kupikir ada apa. Kalau kau lelah, bagaimana jika kita istirahat sebentar? Aku rasa suasana di sekitar tempat ini cukup baik. Bagaimana, Sokagraha? Iya, baiklah Kakang. Hup! Nah, dengan istirahat sebentar, aku rasa kita bisa bicara banyak tentang pengalaman kita masing-masing. Ayo, kita ke sana. Iya, Kakang. Kakang, kau bilang tadi bahwa kau mempunyai calon istri di perguruan Palwa Sambu. Kalau boleh aku tahu, siapa nama calon istrimu, Kakang? Dia bernama Rahastri Kandi. Rahastri Kandi. Tentunya ia seorang wanita yang cantik, Kakang. Ya, entahlah. Aku belum pernah bertemu dengannya. Mungkin ia seorang wanita yang cantik. Mungkin juga seorang wanita biasa. Oh, sungguh aneh sekali. Kakang mempunyai calon istri, tapi Kakang belum tahu bagaimana sosok calon istri Kakang sendiri. Lalu bagaimana dengan hati Kakang sendiri? Apakah Kakang mencintai calon istri Kakang itu? Soka, bagaimana mungkin aku bisa mencintai seorang kekasih? Sementara wanita yang akan menjadi calon istriku tidak pernah aku kenal. Tapi Kakang, bukankah cinta pun bisa tumbuh setelah melalui pendekatan? Iya, kau benar. Cinta bisa saja tumbuh setelah melalui pendekatan. Tapi apakah kau yakin wanita yang menjadi calon istriku bisa menerima itu semua? Aku sebenarnya tidak yakin kalau dia tidak mempunyai kekasih selain calon suaminya ini. Makanya aku sedikit puas kalau bisa melihat langsung siapa Rahastri Kandi itu. Lalu Kakang sendiri bagaimana? Apakah Kakang pun mempunyai kekasih seperti tuduhan Kakang terhadap Rahastri Kandi? Kekasih. Awas, Sokagraha! Rahastri Kandi tersentak kaget ketika Paksi Jala Kuning menubruk tubuhnya. Namun dia segera menyadari ada bahaya yang mengancam. Dua buah pisau terbang melesat ke arahnya dengan cepat. Rahastri Kandi tersentak kaget ketika Paksi Jala Kuning menubruk tubuhnya. Namun dia segera menyadari keadaan setelah tahu ada bahaya yang mengancam. Dua buah pisau melesat dengan cepat ke arahnya.
Sambil bergulingan di tanah sebentar, keduanya melompat untuk berdiri. Sementara itu tak jauh dari tempat itu, nampak 10 orang laki-laki menatapnya dengan tajam. Siapa kalian? Kenapa tiba-tiba menyerang kami dengan pisau secara licik? Seharusnya kau tidak perlu bertanya demikian. Tentunya kau sudah tahu, siapapun orang yang hadir di daerah ini pasti akan berhadapan dengan alap-alap Wanantara. Oh, jadi kalian adalah alap-alap Wanantara. Bagus. Kalau kalian berdua sudah tahu siapa kami. Apa yang kalian inginkan dari kami? Kalian lihat sendiri keadaan kami. Tidak ada satupun benda atau harta yang kami bawa. Aku memang tidak melihat kau membawa sesuatu, kecuali senjata dan kuda-kuda itu. Bagi kami, alap-alap Wanantara, benda-benda seperti itu pun sangat berguna. Apalagi 2 ekor kuda itu. Nah, kalau kalian ingin selamat, tinggalkan pedang-pedang kalian. Dan juga kuda-kuda itu. Kau tidak bisa memaksa kami untuk meninggalkan benda-benda ini. Apalagi kuda-kuda itu. Kami masih membutuhkannya. Oh, jadi kalian lebih memilih celaka daripada membiarkan sesuatu yang aku inginkan. Kalian harus tahu, siapapun orangnya, jika dia sudah berhadapan dengan alap-alap Wanantara, maka jangan harap akan pergi dengan selamat. Kalian tidak perlu mengancam kami. Kisanak, lebih baik perintahkanlah anak-anak buahmu menyingkir. Kami berdua tidak ingin mencari permusuhan, sekalipun dengan perampok-perampok pecisan macam kalian. Barat, berani benar kau menghina kami. Anak-anak, kepung 2 cecunguk ini. Ayo! Jadi kalian tetap akan mengganggu kami. Kami bukan hanya akan mengganggu kalian, tapi kalian pun harus mampus di tangan kami. Karena kau telah berani menghina alap-alap Wanantara. Menghina? Siapa yang telah menghina kalian? Bukankah benar bahwa kalian semua hanyalah perampok-perampok pecisan? Setan alas! Anak-anak, bungkam mulut 2 bocah tak tahu diri ini. Jangan membiarkan dia lolos begitu saja. Tunjukkan bahwa alap-alap Wanantara bukanlah para perampok kelas picisan. Ayo maju! Para perampok yang mempunyai julukan alap-alap Wanantara itu menyerang dengan gencarnya, sementara Rahastri Kandi dan Jalak Kuning menyambut serangan itu dengan hati-hati. Dan memang benar, rupanya para perampok itu adalah orang-orang yang sudah terlatih. Namun demikian bukanlah hal sulit bagi Rahastri Kandi dan Jalak Kuning untuk menyingkirkan mereka. Mana kehebatan alap-alap Wanantara? Apakah cuma sampai sebatas itu kemampuannya? Tinggal diam. Aku harus segera turun tangan. Kalau tidak, maka anak buahku akan habis dibabat oleh 2 orang ini. Oh, rupanya mereka tidak bisa dianggap remeh. Bagus. Aku senang melihat kau turun tangan. Kenapa tidak dari tadi saja kau? Jangan banyak bicara kau. Rasakanlah ini. Rahastri Kandi rupanya tak ingin memberi kesempatan pada para perampok itu. Hanya dalam beberapa jurus saja, 3 orang di antaranya mulai roboh. Melihat banyak anak-anak buahnya yang roboh, akhirnya laki-laki brewok itu, ketua dari alap-alap Wanantara, melompat mundur. Ah, celaka. Anak-anak buahku banyak yang roboh. Mau tidak mau, aku harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak menyangka kalau mereka mempunyai kepandaian yang tinggi juga. Apa yang kau pikirkan, Kisanak? Bukankah kau masih bernafsu ingin merampas apa yang kami miliki? Ayo, majulah. Kau tidak perlu berpikir pengecut tentang anak-anak buahmu yang sudah roboh. Aku yakin kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Barat! Dia sengaja memancing kemarahanku. Tidak, aku tidak boleh melayaninya. Lebih baik aku segera menyingkir dari tempat ini. Anak-anak, tinggalkan tempat ini. Cepat! Dasar manusia-manusia pengecut. Sudahlah Adisoka Graha. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja perjalanan kita? Ayolah,
kita memang tidak perlu lama-lama berada di sini. Kakang, rupanya di daerah ini masih banyak para perampok yang berkeliaran. Iya, daerah ini memang termasuk daerah yang rawan, Adi. Namun begitu, mereka tidak lebih dari para perampok yang tidak mempunyai kepandaian. Itu terbukti dari apa yang kita alami tadi. Oh, iya Kakang. Bagaimana dengan pertanyaanku tadi? Apakah selama ini Kakang pernah jatuh cinta? Rupanya kau masih penasaran dengan pertanyaan tadi. Selama ini, aku tidak pernah jatuh cinta. Apalagi mempunyai kekasih. Ya, entahlah. Aku sendiri tidak tahu. Kenapa aku belum mempunyai keinginan untuk jatuh cinta? Kalau Kakang belum mempunyai keinginan untuk jatuh cinta, kenapa Kakang ingin menemui calon istri Kakang? Apakah semua itu hanya karena merasa iba dengan ibu Kakang? Sehingga Kakang berusaha untuk menyenangkan hati beliau? Tidak juga, Adisoka. Sekalipun aku belum mempunyai keinginan untuk jatuh cinta, tapi untuk bertemu dengan calon istri yang dijodohkan ibuku, semua itu atas ketulusan hatiku. Dan aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Barangkali saja, setelah aku merasa cocok dengannya, aku bisa jatuh cinta, Adi. Bukankah kau sendiri bilang, cinta bisa tumbuh kapan saja? Iya. Adi, terutama setelah mengadakan pendekatan, bukan begitu? Ternyata Kakang pandai membalikan kata-kata. Iya, Kakang benar. Mudah-mudahan saja Kakang bisa bertemu dengannya. Kau sendiri bagaimana, Adi? Apakah kau pernah jatuh cinta? Atau barangkali mempunyai kekasih? Aku sebenarnya tidak berbeda dengan Kakang. Selama ini, aku tidak pernah mempunyai keinginan untuk jatuh cinta. Apalagi mencintai seorang gadis. Rasanya mustahil bagiku, Kakang. Kau mempunyai wajah yang cukup tampan, Adi. Dan kalau boleh aku berkata, wajah dan matamu mirip seorang gadis. Tentunya tak jarang para gadis tergila-gila padamu. Kakang terlalu jauh menilaiku. Kakang, bagaimana seandainya tiba-tiba Kakang bertemu dengan calon istri Kakang? Apa yang akan Kakang lakukan? Maksudmu bertemu dengan Rahastri Kandi? Ya, betul. Mustahil, Adi. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Sementara aku belum pernah tahu wajahnya. Kalau saja aku pernah tahu, aku rasa mungkin sekarang ini masih berada di Palwasambu. Aku sebenarnya agak bingung dengan kata-kata Kakang tadi. Kakang bilang, Kakang baru saja dari perguruan Palwasambu di lereng Gunung Raung. Tapi kenapa Kakang tidak tahu bagaimana sosok istri Kakang? Apakah ketika Kakang menengok ke sana, Kakang tidak bertemu dengannya? Iya, aku memang tidak bertemu dengannya. Makanya aku tidak pernah tahu bagaimana sosok Rahastri Kandi. Lalu, kemana sebenarnya dia pergi, Kakang? Menurut calon mertuaku, Rahastri Kandi pergi ke Lemah Abang. Dia pergi ke sana karena pikirannya yang resah. Jiwanya yang tengah diliputi kegelisahan yang tidak menentu. Di samping peristiwa-peristiwa lain yang dihadapinya, dia pun gelisah dengan kepergian ayahnya. Oh, jadi Rahastri Kandi pergi dari rumahnya tanpa pamit dengan ibunya, Ya, Kakang? demikianlah. Sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi entah kenapa, aku sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Ya, mudah-mudahan saja ia tidak mendapat halangan di perjalanannya. Dan sekarang yang membuatku iba, melihat keadaan ibunya. Beliau semakin kurus karena memikirkan keadaan Rahastri Kandi. Maafkanlah kesalahanku ini. Aku telah berbuat dosa kepadamu. Maafkanlah aku, Ibu. Aku berjanji suatu saat kembali menemuimu. Adisoka Graha, apa yang kau pikirkan? Kelihatannya kau sangat gelisah. Oh, tidak, Kakang. Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya bingung. Mau kemana sekarang aku berjalan? Oh, begini saja. Bagaimana kalau kau ke tempatku? Oh, maksud Kakang singgah ke tempat Kakang? Iya. Kau bisa singgah ke tempatku. Di tempatku kau bisa istirahat dengan tenang. Atau barangkali kau akan kerasan, kau bisa tinggal cukup lama di sana. Kakang sendiri tinggal di mana? Aku tinggal di Lemah Abang. Lemah Abang? Bukankah Lemah Abang adalah tempat yang dituju oleh Rahastri Kandi? Seperti apa yang Kakang katakan tadi? Benar. Kalau memang dia datang ke perguruanku, mungkin sekarang Rahastri Kandi sudah berada di sana. Iya, mudah-mudahan saja ia dalam keadaan baik-baik.
Ayo, kita percepat langkah kuda kita. Rahastri Kandi masih terus menceritakan pengalamannya pada Kamaswara, Ken Dedes dan Empu Purwa. Ketiganya kelihatan masih diam sambil menatap Rahastri Kandi penuh seksama. Setelah beberapa saat bercerita, gadis cantik dari perguruan Palwa Sambu itu menarik napas sejenak. Demikianlah Kakang. Kami berdua menempuh perjalanan ke Lemah Abang memakan waktu 3 hari. Lalu sampai sejauh itu kau belum menerangkan siapa kau sebenarnya? Aku memang sengaja belum ingin membongkar siapa aku sesungguhnya. Karena aku masih ingin tahu sampai sejauh mana kepribadian Jalak Kuning. Jadi kau tidak merasa iba melihat kegelisahannya? Aku sebenarnya merasa iba melihat sikapnya. Tapi, ya, memang demikianlah keinginanku. Kalau ku dengar dari pemaparanmu tentang Paksi Jalak Kuning, kelihatannya ia seorang pemuda yang baik. Aku kira dia pantas menjadi pendampingmu. Ya, Kakang benar. Paksi Jalak Kuning memang seorang pemuda yang baik. Tapi bagiku, Kakang, untuk melihat kepribadian seseorang, tidak cukup hanya melihat dalam waktu yang singkat. Apalagi waktu itu aku baru mengenalnya. Nanti Kakang akan tahu bagaimana perjalananku ketika bertemu dengan Paksi Jalak Kuning. Semua yang kualami memang terasa pahit. Sampai akhirnya aku hilang ingatan sama sekali. Menurut yang kau ceritakan tadi, calon suamimu itu bernama Panji Garit. Tapi kenapa orang yang kau kenal itu bernama Paksi Jalak Kuning? Menurut pengakuannya, namanya memang Panji Garit. Tetapi ayahnya pun memberikan nama lain. Paksi Jalak Kuning adalah nama dari ajian yang dipelajarinya. Setelah mempelajari ajian itu, ia pun dipanggil Paksi Jalak Kuning. Dan menurutnya, nama itu lebih cocok daripada namanya sendiri. Oh, jadi begitu? Iya. Iya. Lanjutkanlah apa yang ingin kau ceritakan. Kenapa kau menangis? Apakah kau keberatan untuk melanjutkan ceritamu? Tidak, Kakang. Aku tidak keberatan untuk menceritakannya. Tapi, apakah aku harus menjelaskannya pada Kakang? Semua apa yang kualami hanya akan membuat malu saja. Dan ini akan semakin menggurat di hatiku. Rahastri Kandi, hentikanlah tangismu. Tiba-tiba saja Rahastri Kandi mencucurkan air mata. Dia sepertinya merasa berat untuk melanjutkan ceritanya. Cerita tentang apa yang telah dialaminya. Melihat hal itu, Kamaswara jadi semakin iba. Sementara Ken Dedes dan Empu Purwa hanya bisa saling tatap saja. Sudahlah, Rahastri Kandi. Kalau kau memang keberatan untuk menceritakannya, tidak apa-apa. Aku kira apa yang kau alami mungkin lebih baik kau simpan saja dalam hatimu. Tidak, Kakang. Sekalipun peristiwa yang kualami ini cukup pahit, aku harus menceritakannya pada Kakang. Mungkin semua ini sudah menjadi perjalanan hidupku. Dan garis nasib yang tidak bisa dielakkan begitu saja. Toh semua ini sudah terjadi. Hidup ini memang penuh tantangan, Duk. Semua manusia mempunyai cobaan dan garis nasib sendiri-sendiri. Tetapi semua itu tak lebih adalah pemberian Sang Hyang Agung. Apapun yang telah dilimpahkan pada kita, kita harus menerimanya dengan tabah. Kalau saat ini kita menerima nasib buruk, itu artinya cobaan bagi kita. Dan kita harus menerimanya dengan hati yang besar. Pendeknya, kesenangan ataupun kesedihan adalah ujian. Dan semua itu ada pertanggungjawabannya kelak. Mungkin orang-orang tidak menduga kalau kesenangan, terutama kesenangan harta yang dimilikinya,
bukanlah ujian. Kesenangan akan harta itu pun sebuah ujian. Mereka boleh bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya, tetapi kelak mereka pun harus bertanggung jawab. Dikemanakan harta itu? Dipergunakan apa harta itu? Pernahkah sebagian hartanya disisihkan untuk amal? Kalau semua itu diabaikan begitu saja, tunggu saja di hari akhir nanti. Bapak hanya ingin menasihatimu. Terimalah semua ini dengan hati yang besar. Kesedihan tak akan selamanya membuatmu tenang. Iya, Bapak. Saya pun berusaha untuk menerima semua ini dengan hati yang tabah. Tapi jika mengingat peristiwa yang saya alami, tiba-tiba saja hati saya jadi hancur. Bahkan seolah-olah sukar sekali untuk dilupakan. Ya, tapi biar bagaimana, kau harus bisa melupakannya, sekalipun terasa berat. Iya, Bapak. Baiklah, Kakang Kameswara. Aku akan melanjutkan cerita tentang perjalananku ketika bersama Paksi Jalak Kuning. Setelah 3 hari dalam perjalanan, akhirnya aku sampai di perguruan Lemah Abang. Ayo Sokagraha. Iya, Kakang. Nah, inilah perguruan Lemah Abang. Dan di sini jugalah tempat tinggalku. Mari, kita ke ruang pendopo. Aku rasa ayahku berada di sana, karena ruangan itu adalah ruangan khusus ayahku. Mari, Soka. Iya, Kakang. Keduanya segera melangkah ke ruangan pendopo. Setelah melewati halaman depan, Paksi Jalak Kuning dan Sokagraha sampai di ruangan itu. Sementara itu matahari mulai meninggalkan tempatnya, perlahan menepi ke arah barat. Itulah ayahku. Sepertinya beliau sedang menyendiri. Iya. Ayo kita dekati. Ayo. Jalak Kuning. Cepat sekali kau kembali. Iya, ayah. Ada apa? Sepertinya kau gelisah. Nanti akan saya ceritakan, ayah. Oh iya, kenalkan dulu ini temanku, Sokagraha. Ayo. Saya Sokagraha, Paman. Iya. Silakan duduk. Di sini kau tidak perlu sungkan-sungkan, Sokagraha. Iya, Paman. Jalak Kuning. Iya, ayah. Ceritakan masalah apa yang sedang kau hadapi. Sepertinya kau kebingungan sekali. Apakah masalahmu ada hubungannya dengan calon istrimu, Rahastri Kandi? Benar, ayah. Ketika saya tiba di Palwasambu, ibunya Rahastri Kandi bilang bahwa Rahastri Kandi tidak ada. Menurut beliau, Rahastri Kandi sedang pergi kemari, ke Lemah Abang. Tapi saya lihat suasana di sini sepi. Ayah, apakah benar Rahastri Kandi sudah berada di sini? Tidak. Sejak kemarin tidak ada seorang tamu pun datang kemari. Apalagi Rahastri Kandi. Ada apa dengan anak itu? Kenapa dia pergi kemari tanpa memberikan kabar terlebih dahulu? Sang Yang Agung. Pergi kemana sebenarnya dia? Lalu bagaimana dengan ayahnya? Apakah dia pun tidak menjelaskan secara pasti kepergian Rahastri Kandi? Beliau pun tidak ada, ayah. Menurut Bibi Ken Ratus, Paman Mahisa Beranjangan sedang menyusul Ki Ageng Pesanggaran. Bibi Ken Ratus sebenarnya cuma hanya menduga saja bahwa kepergian Rahastri Kandi ke Lemah Abang. Menduga? Apakah maksudmu Rahastri Kandi pergi dari rumahnya tanpa pamit pada ibunya? Iya, ayah.
Dia pergi dari rumahnya secara diam-diam. Oh, kenapa Rahastri Kandi sampai bersikap demikian? Menurut keterangan Bibi Ken Ratus, sebenarnya pikiran Rahastri Kandi sedang guncang. Guncang oleh peristiwa yang menimpa keluarganya. Tetapi menurut dugaan saya, mungkin Rahastri Kandi merasa tertekan oleh perjodohan yang tidak jelas ini. Artinya ia dijodohkan denganku secara paksa oleh Bibi Ken Ratus. Makanya ia mempunyai tindakan seperti itu. Ya, bisa jadi Rahastri Kandi mempunyai ikatan dengan pria lain, Ayah. Ayah tidak yakin kalau tindakan Rahastri Kandi itu hanya karena masalah perjodohannya denganmu. Ayah tahu benar sikap anak itu. Tetapi Ayah, kalau bukan masalah perjodohannya denganku, lantas masalah apa? Saya sebenarnya merasa malu kalau nanti kenyataannya demikian. Sementara saya mencemaskan keadaannya. Kakang, menurutku sebaiknya Kakang jangan mempunyai perasaan buruk dulu. Ya, siapa tahu kepergian Rahastri Kandi bukan disebabkan karena masalah itu. Aku kira kemungkinan lain bisa saja menjadi alasannya. Kenapa ia harus meninggalkan rumahnya secara diam-diam? Soka, tapi aku resah sekali dengan kepergiannya. Bagaimana mungkin aku tidak resah sementara aku merasa mempunyai tanggung jawab yang diberikan ayah dan ibu? Sudahlah, Jala Kuning. Sudah. Sebaiknya sekarang kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kalau memang dia pergi kemari, tentunya ia akan singgah. Tapi kalau tidak, ya, kita mau apa? Mungkin ini bukan jodohmu. Iya. Baiklah, Ayah. Adi Sokagraha, sekarang bagaimana dengan kau? Kalau kau dan Paman tidak keberatan, aku ingin tinggal beberapa lama di sini. Ya, mungkin dengan kehadiranmu di sini, kau dapat menghibur hati Jala Kuning. Jala Kuning, sebaiknya sekarang kalian istirahatlah. Mungkin kalian cukup letih setelah beberapa hari dalam perjalanan. Iya, Ayah. Sokagraha, ayo kita istirahat dulu. Iya, Kakang. Demikianlah, Kakang. Aku pun tinggal beberapa hari ke perguruan Lemah Abang. Dan sampai sejauh itu, aku belum membuka kedokku. Menurut rekaanku, sebenarnya Jala Kuning sangat cocok denganmu. Di samping baik, dia pun sepertinya seorang laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab. Kakang benar. Jala Kuning memang seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi jika Kakang mengetahui lebih jelas ceritaku ini, aku rasa Kakang akan mempunyai tanggapan lain. Benarkah begitu? Iya. Lalu pengalaman apa saja yang kau dapatkan dari perguruan Lemah Abang? Setelah aku tinggal beberapa lama di tempat itu, banyak hal-hal yang kutemui. Terutama sebuah kejadian yang sempat menegangkan pikiranku. Saat itu, terjadi sebuah kebakaran. Dan sepertinya kebakaran itu adalah hal yang disengaja untuk memancing kelengahan orang. Apakah dari kebakaran itu ada peristiwa penculikan? Maksudku penculikan gadis-gadis? Ya, benar Kakang. Dari mana Kakang mengetahui hal itu? Aku pun pernah mengalami kejadian seperti itu. Tapi kebakaran itu terjadi di hutan. Ya, aku rasa kejadian itu dilakukan oleh orang yang sama. Dan penculikan itu sendiri dilakukan atas perintah Ki Sabalangit. Lanjutkanlah ceritamu, Rahastri Kandi. Iya, Kakang. Sambil menarik nafas panjang, Rahastri Kandi menceritakan kembali tentang perjalanannya. Saat itu dia tengah menghadapi peristiwa kebakaran besar. Beberapa orang penduduk berteriak ketakutan menghadapi kejadian itu. Sementara Rahastri Kandi dan Jala Kuning tengah sibuk mencari apa penyebab kebakaran itu. Aku tidak yakin kalau kebakaran ini terjadi begitu saja. Artinya terjadi tidak disengaja. Ini pasti ada orang yang sengaja membakarnya. Kalau begitu, kita harus mencari orang itu.
Aku rasa orang itu masih berada di wilayah ini. Ayo. Ya, kita menjauh dulu dari tempat kebakaran ini. Kita lihat keadaan ini dari atas bukit itu. Bagaimana? Kenapa kita harus meninggalkan tempat ini, Kakang? Bukankah Kakang ini mencari tahu siapa penyebab dari kebakaran ini? Benar, adik. Aku rasa dengan melihat dari atas bukit itu, kita bisa menerka siapa di antara orang-orang desa yang sengaja membakar desa ini. Ah, sudahlah. Kau tidak perlu berpikir jauh. Turuti saja kata-kataku. Ayo. Iya, Kakang. Hup! Rahastri Kandi dan Paksi Jala Kuning segera berlari ke atas bukit yang tak berapa jauh dari desa itu. Sementara kebakaran yang terjadi tak jauh dari perguruan Lemah Abang masih terus berlangsung. Api terus berkobar, sementara para penduduk desa berlarian ingin memadamkan api. Setelah beberapa saat berlari ke atas bukit, tiba-tiba saja Paksi Jala Kuning melihat sesosok bayangan yang berkelebat. Adisoka Graha, aku melihat sesosok bayangan melesat ke arah sana. Ayo, ayo kita kejar. Ayo, Kakang. Kurang ajar. Cepat sekali bayangan itu melesat. Ya, padahal kulihat bayangan itu menghilang di sekitar tempat ini. Kita harus hati-hati, Kakang. Sebaiknya kita periksa sekitar tempat ini. Adisoka, kau cari di sekitar sana. Iya, Kakang. Dengan wajah tegang, Rahastri Kandi yang menyamar sebagai laki-laki terus melangkah dengan hati-hati. Sementara Paksi Jala Kuning sendiri menyapukan pandangannya ke sekitar tempat itu dengan tatapan mata tajam. Kurang ajar. Kemana larinya orang itu? Padahal kulihat ia menghilang di sekitar ini. Ya, aku mempunyai firasat bahwa orang itulah biang dari kebakaran ini. Sebaiknya kutemui Adisoka. Kulihat suasana di sekitar sini tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Aneh sekali. Kenapa orang itu menghilang begitu saja? Aku harus berhati-hati. Siapa tahu dia menyerang secara licik. Aku rasa orang itu mempunyai ilmu tinggi. Rahastri Kandi terus melangkah dengan tegang, sementara matahari mulai condong ke arah barat. Cahayanya redup disabut awan kelabu. Dan ketika dia akan melangkah ke sebuah semak-semak, tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan seorang wanita. Hah? Oh, dari arah mana jeritan wanita itu? Sepertinya tidak jauh dari sekitar sini. Hah? Hup! Rahastri Kandi tersentak kaget ketika melihat sesosok bayangan menerjangnya. Bayangan itu berkelebat dengan cepat, seperti menghunuskan sebilah pedang. Rahastri Kandi melangkah dengan tegang, sementara matanya memandang ke setiap sudut di sekitar tempat itu. Tapi baru saja dia akan bergerak ke sebuah pohon, tiba-tiba dari arah lain terdengarlah jeritan seorang wanita. Sambil mundur selangkah, Rahastri Kandi menoleh ke arah timur. Aku akan lihat ke sana. Hah? Oh, siapa kau? Kenapa tiba-tiba menyerangku? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku tidak suka ada orang lain yang coba-coba mengikutiku. Oh, rupanya kau yang menyelinap kemari tadi. Cukup! Menyingkirlah dari tempat ini. Jangan coba-coba campur tangan dengan urusanku. Campur tangan? Aku tidak mengerti apa maksudmu, Kisanak. Sudah aku katakan, kalau kau memang tidak mengerti dengan urusanku, cepatlah tinggalkan tempat ini sebelum kemarahanku semakin tinggi. Seperti seorang penguasa saja kau. Mengusirku seenaknya begitu saja. Aku tidak akan menyingkir dari tempat ini sebelum kau menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Apakah kau yang membakar rumah orang-orang desa itu? Setan alat! Berani benar kau menuduhku. Kalau kau tidak merasa membakar rumah-rumah para penduduk desa itu, kenapa harus marah? Dan kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Banyak mulut. Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Aku jadi semakin curiga padamu, Kisanak. Dan aku yakin kaulah biang dari peristiwa itu. Baik, aku akan melayanimu dan akan membuat tidak berdaya, agar kau mau mengakui apa kesalahan yang kau lakukan. Laki-laki misterius itu terus menyerang Rahastri Kandi dengan ganas. Pedangnya yang panjang berkelebat dengan cepat.
Namun serangan itu bagi Rahastri Kandi bukan hal yang sulit. Dia dapat menghindari dengan mudahnya. Bahkan suatu ketika... Pedangku. Menyerahlah Kisanak. Dan bicaralah apa sebenarnya yang kau lakukan di tempat ini. Wah. Kau pikir aku manusia yang bermental kebo, apa? Ha? Sekalipun aku tidak menggenggam senjata lagi, aku tidak akan mundur dari hadapanmu. Apalagi untuk menyerah begitu saja. Oh, rupanya kau masih mempunyai keberanian juga. Bagus. Memang sungguh memalukan kalau kau menyerah begitu saja. Ayo, seranglah aku, Kisanak. Aku rasa kau tidak akan bisa berbuat banyak menghadapiku. Apalagi sekarang kau tidak menggenggam senjata. Keparat! Manusia sombong kau! Ayo, kenapa harus mundur? Bukankah pukulan seperti itu belum seberapa? Kalau kau memang masih bertahan, bersiap-siaplah menerima pukulan selanjutnya. Jangan banyak mulut! Majulah kau, keparat! Baik, terimalah ini. Ya! Sekarang kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Kisanak. Nah, bicaralah dengan jujur. Apakah kau yang membakar rumah orang-orang desa itu? Ayo! Tidak, aku tidak akan bicara apapun padamu. Aku tidak main-main, Kisanak. Bicaralah. Kalau kau sama sekali tidak mau menjelaskan apa yang kau lakukan di sini, maka jangan harap aku akan membiarkan kau hidup lama. Sambil mencengkram baju laki-laki yang tidak berdaya itu, Rahastri Kandi meraih pedangnya. Tapi belum sempat dia mengancam orang itu, dari arah lain muncul Paksi Jalak Kuning mendekatinya. Adisoka Graha, siapa orang itu? Kakang, aku tidak tahu siapa orang ini. Dia tiba-tiba saja menyerangku. Tapi aku mempunyai dugaan, dialah yang membakar rumah para penduduk desa itu. Benarkah Kisanak bahwa kau yang membakar rumah-rumah para penduduk desa itu? Aku tidak tahu. Kenapa kau tanyakan hal itu padaku? Kalian jangan coba-coba menyakitiku. Akibatnya akan menyesal nanti. Keadaanmu sudah tidak berdaya, Kisanak. Kau tidak perlu mengancam kami. Bicaralah. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kalau kulihat kau bukan warga desa sini, nampaknya kau orang asing. Ayo, cepat, bicaralah. Jangan sampai aku turun tangan menyakitimu. Tidak, aku tidak akan bicara apapun tentang apa yang sedang kulakukan. Baik, kalau begitu aku terpaksa harus mengambil tindakan lain. Mengakulah. Kau mau bicara atau tidak? Atau kau akan merasakan lehermu patah di tanganku? Iya. Lebih baik kau bunuh saja aku. Sekalipun kau memaksaku dengan kejam, aku tetap tidak akan bicara apa-apa. Baik. Aku mau tahu, apakah kau benar-benar akan tutup mulut atau tidak? Sekarang aku tidak main-main lagi. Kalau kau tutup mulut, artinya nyawamu akan melayang. Bagaimana? Apakah kau masih tetap tutup mulut? Ayo, bicaralah. Pedang ini cukup tajam untuk menebas lehermu. Ayo, cepat bicara. Aku yakin kau tidak ingin mati dengan sia-sia. Bukankah demikian? Paksi Jalak Kuning terus menekan pedangnya ke bagian leher laki-laki setengah tua itu. Akhirnya dengan wajah ketakutan, laki-laki itu pun mulai menjelaskan siapa dia sebenarnya. Jadi benarlah kau yang membakar rumah-rumah para penduduk desa itu. Lalu siapa orang yang memerintahmu? Dia. Oh, Adisoka, awas. Oh, Kakang, dia tewas. Kurang ajar. Aku harus mengejar orang itu. Ayo, Adi. Paksi Jalak Kuning dan Rahastri Kandi segera meninggalkan tempat itu untuk mengejar orang yang menyerangnya secara gelap.
Sementara itu laki-laki setengah tua itu sudah tak bergerak lagi dengan pisau yang menancap di lehernya. Kakang, itu dia orangnya, Kakang. Oh, sepertinya ia menculik seorang wanita. Kita harus bisa menghadangnya, Kakang. Ayo. Iya. Untung saja aku berhasil membunuh Klewang. Kalau tidak, dia pasti membongkar rahasia ini. Sepertinya dua orang itu mengejarku. Aku harus bisa menyelamatkan diri. Jangan sampai berhadapan dengan mereka. Berat sekali tubuh wanita ini. Kalau bukan karena tugas, sudah kutinggalkan tubuh wanita bodoh ini. Keparat. Wanita ini mulai siuman. Aku bisa semakin kerepotan kalau begini. Lepaskan aku. Lepaskan. Mau dibawa kemana aku ini? Lepaskan. Tidak. Aku tidak mau. Parat, diam. Diam. Atau kulemparkan kau nanti, ya? Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa. Lepaskan aku. Lepaskan. Kenapa tiba-tiba kau menculikku? Jangan banyak mulut. Kalau kau mau selamat, jangan macam-macam. Bergerak saja sedikit, kuajar kau. Tolong! Dasar wanita sial. Berteriak sekali lagi, ku bunuh kau. Kurang ajar. Kalau begini keadaannya, aku pasti berhasil dikejar oleh dua orang tadi. Mau tidak mau, harus ku totok lagi wanita ini. Tunggu! Mau kau apakan wanita itu? Keparat. Dia berhasil mengejarku. Apakah aku mampu menghadapi dua orang ini? Sepertinya mereka mempunyai kepandaian yang tinggi. Lepaskan wanita itu, Kisanak. Hai, apa maksudmu mencampuri urusanku? Lebih baik tinggalkanlah tempat ini. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani kalian. Lepaskan wanita itu, kataku. Dan setelah itu, bertanggung jawablah atas perbuatanmu. Membakar rumah-rumah para penduduk desa. Setan alas. Jangan main tuduh sembarangan. Aku tidak merasa membakar rumah-rumah penduduk desa tadi. Kau tidak perlu mungkir, Kisanak. Temanmu sendiri yang telah memberitahukannya. Dan bukankah kau sendiri yang membunuh temanmu tadi secara licik? Sudahlah. Kau tidak perlu mempertahankan diri untuk tidak mengakui perbuatanmu. Apakah kau takut menghadapi kami? Wirok Kidul akan pernah mundur menghadapi siapapun juga. Apalagi dua cecunguk macam kalian. Ayo, majulah. Aku siap melayani kalian. Sombong sekali kau, Wirok Kidul. Seharusnya kau tidak perlu membusungkan dada. Aku tahu sampai sejauh mana nyalimu sebenarnya. Parat, kau pikir aku termasuk manusia yang pengecut? Ayo maju. Jangan hanya bicara saja, sementara kalian sendiri tidak mempunyai keberanian. Adisoka Graha, menyingkirlah. Biarlah aku yang menghadapi orang ini. Dia harus kuberi pelajaran. Iya, Kakang. Berhati-hatilah. Sebaiknya kau tolong saja wanita itu. Wirok Kidul, kenapa kau masih diam saja di tempatmu? Kalau kau memang tidak berani menghadapiku, sebaiknya menyerah saja. Banyak mulut. Sambil mencabut senjata cambuknya, Paksi Jala Kuning menerjang dengan gesit. Sementara Wirok Kidul tak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti kewalahan menghadapi serangan musuhnya. Paksi Jala Kuning benar-benar tak memberi kesempatan pada Wirok Kidul untuk membalas serangannya. Sampai akhirnya... Tanganku keparat. Hebat sekali cambuk anak muda ini. Nah, lebih baik sekarang menyerahlah. Aku masih akan memberikan kesempatan padamu. Kalau kau mau menjelaskan siapa orang yang memerintahkanmu membakar rumah-rumah penduduk desa dan menyuruhmu menculik wanita itu. Tidak. Aku tak akan menjelaskan padamu, sekalipun aku dalam keadaan tak berdaya. Rupanya orang sepertimu termasuk orang-orang yang keras kepala. Baik, aku mau tahu sampai sejauh mana kau mau mempertahankan rahasia tentang orang yang memerintahkanmu. Kau tidak perlu mengancamku. Aku mempunyai cara sendiri untuk mempertahankan rahasiaku. Lihat ini, Kisanak. Gila.
Aneh sekali. Sungguh nekat orang ini. Dia berani mengorbankan nyawanya hanya untuk mempertahankan rahasianya. Ada apa, Kakang? Orang itu bunuh diri. Dia mematahkan lehernya sendiri. Oh, mengerikan sekali. Lalu bagaimana sekarang, Kakang? Iya, kita kehilangan rahasia yang seharusnya kita ketahui. Bagaimana kalau sekarang kita tanyakan saja pada wanita yang diculik orang ini tadi? Sepertinya ia mengenal Wiro Kidul. Iya, ayolah. Tapi bagaimana keadaannya? Apakah dia tidak apa-apa? Dia tidak apa-apa, Kakang. Lukanya hanya sedikit di bagian tangannya. Iya, Nona. Siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau warga desa Kendang? Saya Rara Kemuning, Tuan. Saya memang warga desa Kendang. Lalu kenapa kau diculik oleh orang itu? Saya tidak tahu, Tuan. Orang itu tiba-tiba saja membawa saya. Dan itu terjadi ketika kebakaran tengah berlangsung. Jadi kau sama sekali tidak mengenal siapa orang itu? Iya, Tuan. Kalau boleh saya tahu, apakah Tuan berdua teman dari orang yang menolong saya? Maksudmu, apakah ada orang lain yang juga menolongmu? Iya, dia sekarang tengah berkelahi dengan salah seorang yang membuat kerusuhan tadi. Saya rasa orang itu masih berkelahi di sana. Sebaiknya Tuan lihat saja. Barangkali orang itu butuh pertolongan. Aksi Jalak Kuning dan Rahastri Kandi tertegun sesaat lamanya. Keduanya tiba-tiba saja jadi tegang. Sementara wanita yang bernama Rara Kemuning itu tak bisa berbuat apa-apa kecuali menatap dua orang yang telah menolongnya dengan perasaan heran. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.